Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini kita kembali melaksanakan tatap muka perkuliahan ya, mata kuliah Hukum Kesehatan kelas C11, di mana hari ini sudah masuk pada pertemuan ke minggu ketiga ya, yang mana sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan di kelas kalam saya, kita sudah melewati berapa materi ya, ruang lingkup hukum kesehatan, sejarah perkembangan hukum kesehatan. Sekarang adalah materinya soal pelayanan kesehatan ya. Baik, untuk pertemuan ini ya, sebelum saya lanjutkan, silakan kalian aktifkan video kalian semua. Di akhir kuliah nanti saya akan bertanya kepada kalian sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah saya sampaikan. Itu nanti di akhir kuliah ya. Nah, sekarang silakan kalian, saya ingatkan kembali, nanti di akhir kuliah silakan bagikan di grup WA, screenshot bukti kehadiran kalian dan kirimkan di grup WA ya. Nanti saya absenkan kalian nanti di kalam ya. Dan jangan lupa kalian juga kirimkan resumenya nanti kuliah ini di akun kalam tersebut ya. Tadi unggah soal link Zoom, kalian unggah resume resume kalian ya, resume materi yang kalian sudah dapatkan dari saya. Kemudian juga yang satu adalah saya lupa ya, bahwa itu tadi ya adalah beberapa hal sebelum nanti kita lewati perkuliahan. Yang jangan lupa bahwa kuliah hari ini saya rekam untuk kalian nanti jadikan referensi kalian kalau kalian kembali untuk mid test atau final test ya. Baik, saya mulai ya materinya. Saya mulai dari ini ya, aspek hukum pelayanan kesehatan. Jadi kita bicara soal pelayanan kesehatan, tapi soal aspek hukumnya itu seperti apa ya. Baik, saya coba mengambil satu pengertian pelayanan kesehatan menurut Levy dan Lomba ya. Ini udah lampau ya, tahun 73. Dia katakan pelayanan kesehatan itu adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan, baik itu perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi sifatnya ini adalah upaya ya, upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam satu organisasi memelihara, meningkatkan kesehatan. Jadi itu dalam hal pengertian kesehatan menurut Levy dan Lomba ya, tahun 73 dia sampaikan seperti itu, untuk menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan. Jadi pelayanannya adalah bagaimana menjadikan orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang sehat supaya jangan kena sakit, kan begitu. Jadi ini intinya adalah mencegah dan mengobati, kan? Jadi ada upaya pencegahan dan ada upaya pengobatan ya. Dan bagaimana yang sudah sehat ditingkatkan derajat kesehatannya, gitu ya. Itu kalau kita paham. Kemudian kalau kita buka pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini meliputi pendekatan promosi kesehatan, jadi peningkatan kesehatan. Jadi sifatnya di Undang-Undang Kesehatan itu mengatur soal bagaimana peningkatan kualitas kesehatan. Jadi orang yang sudah sehat, orang yang sehat, bagaimana tetap sehat. Itu intinya ya. Jadi promosi kesehatan itu peningkatannya orang yang sudah sehat, bagaimana menjadi tetap sehat dan
hidupnya itu, kesehatannya itu betul-betul dapat betul-betul kemudian terhindar dari penyakit. Kemudian preventif, jadi pencegahan. Jadi orang yang sudah sehat tadi, bagaimana dicegah jangan sampai kena penyakit. Ini dalam Undang-Undang Kesehatan diatur. Itu upaya preventif. Kemudian kuratif, ini pengobatan. Jadi kalau orang yang sudah sakit, kemudian diobati. Contoh apa ya? Kalau penyakit sekarang ya, COVID ya, orang yang sudah terpositif, kemudian diobati. Kemudian direhab, pemulihan. Ini kalau dalam COVID itu kenal 14 hari gitu, karantina ya. Jadi ada soal rehabilitasinya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 hal yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tentang pelayanannya, yaitu tentang promotif, preventif, kuratif, kemudian rehabilitatif. Ini yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 52 tentang bagaimana pelayanan kesehatan menurut aspek hukumnya ya. Jadi telah diatur ya. Kalau dia telah diatur, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk bagaimana melaksanakan keempat hal tadi, yaitu usaha promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kemudian pelayanan kesehatan ini dapat kita bagi menjadi 2. Pelayanan kesehatan masyarakat atau public health ya. Kemudian pelayanan kesehatan kedokteran atau medical service. Jadi 2 hal, public health ya, jadi kesehatan masyarakat. Nah, kemudian dalam hal pelayanan kesehatan kedokteran. Jadi dibagi 2 hal. Jadi kalau kesehatan masyarakat ya bagaimana dalam hal masyarakat itu dalam hal ketika yang sakit atau yang sehat. Jadi tidak hanya melihat soal orang yang sakit di sini, tapi melihat soal orang yang sehat dan yang sakit. Yang sehat supaya tidak sakit, yang sakit supaya menjadi sehat. Gitu. Kesehatan kedokteran ini adalah soal pelayanan medisnya. Bagaimana seorang dokter, kedokteran dalam hal mengobati tersebut. Atau kemudian bagaimana melakukan tindakan terhadap pasien masyarakat yang mengalami sakit ya. Nah, kemudian organisasi pelayanan kesehatan dapat kita lihat pada yang pertama puskesmas, rumah sakit, praktek dokter, praktek bidan. Nah, puskesmas sendiri itu diatur dalam Kemenkes nomor 128 tahun 2004, yaitu pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Jadi puskesmas itu berada dalam satu wilayah kecamatan atau dalam berapa kecamatan ada puskesmas tersebut. Jadi sifatnya adalah puskesmas ini berada di wilayah kecamatan. Ya, Pak, apakah setiap kecamatan punya puskesmas? Biasanya ada per kecamatan puskesmas. Biasanya berapa kecamatan ada puskesmas. Jadi pusat kesehatan masyarakat. Jadi sifatnya adalah bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan itu. Kemudian rumah sakit. Nah, ini di Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Ini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Nah, di sini paripurna adalah dia berarti sudah ada pelayanan soal mediknya, sudah ada laboratoriumnya, sudah ada gawat daruratnya, sudah ada rawat jalannya. Jadi paripurna itu semua aspek dalam hal bagaimana tindakan pelayanan kesehatan itu ada semua pada rumah sakit. Sedangkan pada berarti dapat dimaknai puskesmas tadi adanya suatu keterbatasan. Jadi puskesmas, jadi biasanya itu kan kalau dari puskesmas penyakit yang sudah tidak bisa ditangani di sana, kemudian ada rujukan ke rumah sakit, rujukan ke rumah sakit. Pak, bagaimana rumah sakit ke rumah sakit? Nah, rumah sakit juga ada tipenya, ya. Ada tipe C, ada tipe B, gitu ya. Jadi sifatnya adalah tingkatannya kalau puskesmas dia terbatas ya, tapi kalau rumah sakit sifatnya sudah paripurna, melaksanakan semua aspek pelayanan kesehatan, baik itu rawat inap, rawat jalan, dan ada gawat daruratnya. Kemudian ya, sebelum kita lihat ya
kita lihat soal bagaimana hubungan itu ya, pelayanan kesehatan itu, kita lihat pertama di sini hak pasien. Nah, kenapa saya coba ungkapkan hak pasien di sini? Karena memang dalam hal pelayanan kesehatan itu adalah konkretnya antara tenaga kesehatan dan pasien. Nah, sekarang kita lihat apa itu hak pasien. Memperoleh informasi dan edukasi. Jadi pasien ini berhak untuk memperoleh informasi tentang bagaimana tentang bagaimana memperoleh pelayanan kesehatan, bagaimana dalam hal dia diberikan pemahaman tentang pelayanan kesehatan. Kemudian pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan aman dan bermutu. Jadi memang apa yang dia dapatkan dalam pelayanan kesehatan tadi, contoh puskesmas maupun rumah sakit, memang aman dan bermutu. Jadi aman itu dalam artian bagaimana? Aman itu dalam artian bahwa benar-benar tenaga kesehatan melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Bermutu memang dalam hal obat yang diberikan atau tindakan medis yang diberikan memang betul-betul memang suatu yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Jadi tidak kemudian tenaga kesehatan itu bertindak atas kemauan atau inisiatifnya sendiri, tapi itu adalah prosedurnya seperti itu. Kemudian memilih pelayanan kesehatan. Jadi dia berhak untuk memilih pelayanan. Kalau seandainya contoh di puskesmas dia menganggap bahwa penyakitnya ini harus ke rumah sakit, dia berhak untuk memilih dalam hal minta rujukan ke rumah sakit. Kemudian memperoleh akses, ini memperoleh informasi soal jaringan ya dalam hal pelayanan kesehatan. Ada berhak untuk kerahasiaan. Jadi soal pasien ketika berobat atau pelayanan kesehatan, dia kemudian berhak untuk kerahasiaan. Jadi soal penyakitnya pasien tadi tidak bisa seorang tenaga medis itu menyampaikan soal penyakitnya itu ke orang lain. Karena ini berhubungan soal rahasianya itu. Dan itu intinya bahwa seorang medis harus kemudian harus merahasiakan itu karena itu adalah hak bagi pasien. Kemudian informate consent, ini soal hubungan ya, hubungan perjanjian. Nanti saya akan jelaskan sebentar apa itu informate consent. Kemudian menolak tindakan. Seorang tenaga kesehatan juga berhak untuk menolak terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter. Contoh, dia tawarkan pasien ini harusnya kemudian dioperasi, tapi pasien kemudian menganggap bahwa saya tidak mau dioperasi. Jadi dia berhak untuk menolak operasi ya. Kemudian menggugat dan menuntut. Jadi hak pasien bisa menggugat dan menuntut jikalau ternyata tenaga kesehatan tersebut, baik dokter ya maupun perawat, itu melakukan hal-hal yang kemudian di luar dari standar operasional prosedurnya itu, atau sesuai dengan bagaimana pelayanan kesehatan yang prima itu, atau pelayanan kesehatan yang memang standar seorang dokter, atau bagaimana dalam melakukan tindakan kepada pasien. Ketika salah, contoh dalam hal dalam hal seharusnya tidak disuntik, tidak seharusnya dikasih soal vaksin itu, kemudian diberikan vaksin itu. Ternyata dengan vaksin itu si pasien itu meninggal. Jadi memang tidak sesuai dengan standar itu, pasien berhak untuk menggugat atau menuntut. Kemudian memperoleh rekam medik. Nah ini biasa kalau kita berobat ada itu dicatat soal rekam mediknya itu. Jadi bisa kemudian diminta oleh pasien dalam hal rekam medik. Ini saya potong ya. Ini tadi saya sampaikan kuliahnya dari jam berapa saya sampaikan di grup? 10.30, Pak. Enggak, waktu tadi penyampaian saya tadi jam berapa waktu di grup? Jam 9, Pak. Jam 9. Ini seharusnya tidak ada terlambat ini ya. Karena kasihan kalau saya tidak sempat kasih masuk, nanti kalau saya asik menjelaskan kan pasti saya tidak bisa kasih masuk mereka di Zoom ya. Nah, kemudian selanjutnya memperoleh rekam medik. Ini
pasien berhak untuk memperoleh rekam medik. Jadi istilahnya adalah untuk mengetahui proses penyakit-penyakit yang pernah dialami oleh si pasien tersebut. Jadi berhak kalau memang diwakili oleh keluarga untuk meminta kepada tenaga medis tentang rekam medik tersebut. Kemudian pengaduan atas pelayanan kesehatan. Ini biasanya saya di 2019 pernah melakukan suatu kajian bersama teman. Kebetulan kami 3 kajian. Satu teman itu dia melakukan kajian terhadap pelayanan rumah sakit di Kabupaten Bulukumba. Nah, ini biasanya itu ada di depan loket itu ada kotak informasi. Nah, di situ ada soal pilihan-pilihan bagi para pasien atau pengunjung rumah sakit atau puskesmas untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan rumah sakit tersebut. Kemudian menolak bimbingan rohani. Ini biasanya kalau rumah sakit, contoh rumah sakit agama A ya, biasanya ada pasien agama B. Biasanya juga kan ada soal diberikan itu setiap pagi. Nah, contoh pasiennya beragama B, kemudian dia menolak untuk diberikan soal pelayanan rohani agama A, kan begitu ya. Kemudian keluhan pelayanan kesehatan melalui media cetak dan elektronik. Ini biasanya ada disediakan ya, tapi ini kalau rumah sakit yang sudah prima biasa menyalurkan keluhan pelayanan kesehatan. Ini biasanya ada soal aplikasi yang disediakan oleh pihak rumah sakit dalam hal keluhan terhadap tersebut. Biasanya juga ada di web rumah sakit. Biasa rumah sakit punya web, kemudian disediakan soal pengeluhan layanan tersebut. Nah, kemudian hak tenaga kesehatan menerima informasi benar dan jujur. Jadi kalau kita berobat biasanya itu kan ditanya, sakit apa, Pak? Ya sampaikan, saya sakit, contoh ini pasien diare ya. Saya sakit diare, tapi dipegang kepala. Nah, itu informasi tidak benar, kan? Jadi, kalau memang sakit diare berarti perut ya, perut yang dipegang. Sakit diare yang dipegang kepala. Contoh analoginya begitu ya. Jadi memang informasi sudah berapa kali muntah-muntah, padahal baru sekali nih. Berulang-ulang kali. Bahkan sudah parah, padahal baru 1 kali. Jadi memang harus sampaikan supaya tindakan medisnya itu dapat dilakukan sesuai dengan analisis yang ada kan biasanya kan tenaga kesehatan menggunakan alatnya itu kan, itu. Jadi cocok dengan apa keterangan yang diberikan oleh pasien. Dan kemudian tenaga medis berhak untuk imbalan. Nah ini, saya pernah mengantar istri saya ke ini saya bayar berapa? 600.000 itu. Kalau hanya konsultasi soal kehamilannya ya. Bayarnya 600.000. Luar biasa. Ya harus dibayar. Karena memang itu adalah haknya mereka adalah menerima imbalan itu. Apa itu? Kemudian kan sekarang kalau melakukan pelayanan kesehatan, contoh yang BPJS ya, itu ternyata ditanggulangi. Tapi ternyata BPJS itu harus bayar per bulan. Saya sempat tidak aktif BPJS saya, kemudian saya pulihkan kembali, ternyata yang saya bayar sekian-sekian, baru bisa aktif kembali ya. Jadi jangan, kalau kayak saya yang BPJS mandiri ya, makanya harus dibayar tiap bulan supaya BPJS, kartu BPJS tetap aktif ya. Nah, oleh karena itu dalam hal imbalan ini adalah hak jasa medis ini namanya ya, jasa medis. Pak, kok dokter ini hanya sekedar kop? Kan biasanya kan dia hanya ambil kopnya, konsultasi, kasih obat, bayar. Ya iya, ilmu mereka memang begitu ya. Tolak ungkap rahasia pasien terkecuali apabila pasien memberi informasi kepada media cetak dianggap telah melepaskan haknya. Ini dalam hal bagaimana tenaga kesehatan tolak mengungkapkan rahasia pasien. Ya, jadi tidak bisa mengungkapkan haknya tenaga kesehatan menolak untuk mengungkap rahasia pasien. Jadi soal rahasia pasien tidak bisa diungkapkan oleh tenaga kesehatan.
Yang kelima, bahwa tenaga kesehatan juga mempunyai hak untuk menggugat dan menuntut. Jadi sifatnya adalah ketika dalam hal apa yang mereka lakukan, dalam hal tindakan medis itu tersebut, ternyata bahwa hak-haknya mereka dilanggar, dan mereka berhak untuk melakukan menggugat dan menuntut. Ya. Kemudian, kewajiban pasien. Ini tadi ya, memberikan informasi ya, memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur. Ini kewajiban ya. Kemudian mematuhi aturan pelayanan kesehatan. Ya, kalau obatnya diminum berapa? 2 kali 1, jangan diminum 5 kali 1. Artinya bahwa medis sudah memberikan resep 2 kali 1. Jadi jangan diminum 5 kali 1. Apalagi 10 kali 1. Apa akibatnya? Nah, begitu ya. Jadi mematuhi aturan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian kewajiban adalah memberikan imbalan. Jadi wajib memberikan imbalan. Jadi kalau sakit ya wajib membayar. Bayarnya apa? Jasa medisnya. Karena memang tenaga medis yang dimaksud di sini adalah tenaga medis yang telah yang dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan telah mempunyai izin, dan itu tidak sekolah mereka ya luar biasa ya. Nah, kemudian kewajiban tenaga kesehatan ini memiliki surat izin praktek. Jadi jangan kalau contoh kita mau ke tukang mau ke klinik mau ke apotik, di sana tempat praktek dokter, lihat ada izin prakteknya enggak. Kemudian lihat ada surat izin kerjanya enggak. Nah, kewajibannya juga adalah jadi wajib mereka. Jadi kewajiban juga adalah harus harus mematuhi SPO atau standar operasional ya. Standar prosedur operasional. Kemudian harus mematuhi etika. Jadi etika sebagai tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, menghormati hak pasien. Jadi hak pasien itu harus dihormati, jangan dibentak-bentak, kan begitu. Jangan kemudian dibiarkan berlarut-larut dia dalam hal penanganan penanganan kesehatannya, penanganan soal penyakit yang dialami. Kemudian mengutamakan keselamatan pasien. Jadi memang contoh ini kalau ibu-ibu yang mau melahirkan kan, wah itu luar biasa. Kalau hanya dibiarkan, wah, apa yang terjadi ya? Nah, makanya harus mengutamakan keselamatan. Jadi ketika ibu-ibu itu sudah tidak contoh ya susah dalam hal melahirkan normal, ya pihak tenaga kesehatan menyampaikan ini tidak bisa melahirkan normal, maka usulkan untuk bisa kemudian dioperasi ya, atau disesar namanya ya. Jadi keselamatan, karena kalau dalam hal hitungan kalau melahirkan normal mungkin akan terjadi sesuatu, maka untuk disesar begitu. Jadi keselamatannya diutamakan. Nah, ini tadi informate consent. Ini persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Jadi seorang dokter ketika menyampaikan hasil tindakan medisnya kepada pasien, tentu penyakit ya, pasien dalam hal penyakit berat tentunya ini, dia menyampaikan bahwa pasien ini harus dioperasi. Nah, dokter tidak bisa langsung melakukan operasi, tetapi menunggu dulu persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Nah, ini namanya informed consent. Ini dalam bentuk lisan maupun tertulis, tapi ini dalam hal tertulis karena lisan maupun tertulis. Jadi sifatnya dokter menyampaikan, kemudian ada di situ surat yang ditandatangani oleh pihak keluarga bahwa untuk melakukan tindakan medis dalam hal operasi tersebut. Nah, pada hakikatnya itu adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan. Jadi ini adalah suatu kesepakatan. Jadi tidak bisa seorang tenaga medis atau dokter melakukan suatu tindakan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Jadi sifatnya adalah kesepakatan dulu dibangun, baru kemudian tenaga medis melakukan tindakan. Kemudian bentuknya, ini pendatangan formulir secara tertulis hanya merupakan pengakuan atas apa yang telah disepakati sebelumnya, tujuan penyelesaiannya. Jadi di dalam formulir tersebut dijelaskan
apa yang menentukan seni kemudian dengan pilihan dia sendiri, bagaimana seorang pasien mengetahui apa yang kemudian disepakati itu atau ditandatangani. Oleh karena itu, pasien berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter dan dokter yang merawatnya. Jadi berhak untuk meminta pendapat dokter lain. Contoh dia dilakukan tindakan medis oleh dokter A. Dia berhak juga untuk meminta konsultasi dengan dokter lain, dokter B, atau dokter yang merawatnya. Jadi silakan dia jadi contoh dia akan melakukan tindakan atas penyakitnya. Nah, setelah dia konsultasi dengan dokter B sampaikan, oh tidak perlu dioperasi, ini hanya perlu mungkin di sinar laser begitu ya. Nah, kemudian kewajiban informasi kepada pasien ini adalah penanggung jawab perawatan terhadap pasien tersebut. Misalnya mendelegasikan kewenangan kepada tenaga kesehatan lain, akan tetapi tanggung jawab tetap ada padanya. Ini sudah ada pemberitahuan dari Zoom ya. Nanti kalian lihat nanti ya di itu. Nah, itu dalam hal bagaimana aspek hukum pelayanan kesehatan. Jadi istilahnya di sini adalah mengatur soal hubungan antara pasien dan tenaga medis. Pasien dengan tenaga medis tadi sudah sampaikan soal hak-hak pasien, hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban tenaga medis ya. Nah, sebelum saya akhiri ya, saya mau sampaikan minggu depan mohon jangan terlambat dulu ya. Karena rugi kalian kalau masuk hanya sekedar masuk tapi kemudian tidak ikuti materinya ya. Nah, ini juga akan berkaitan dengan kalian nanti kalau kalian mau ujian atau kalian nanti mau seorang sarjana hukum karena berat. Hari ini kalau kami di kuliah online sekarang ini saya memilih untuk memang menjelaskan itu secara Zoom. Kalau kalian hanya dikasih tugas susah kalian akan tangkap itu ya. Akan tangkap apa yang saya bagikan di Zoom. Makanya saya memilih tidak apa-apa ya. Saya harus dengan aplikasi ini. Itu ya saya kira ya. Ada yang bertanya ya. Kalau putus berarti aplikasi ujungnya yang terbatas ya. Saya baru kumpul dana ini untuk membeli aplikasi yang premium ya. Mudah-mudahan bisa terbeli. Supaya kita tidak terhambat waktu ya. Nah, bayarnya pakai dolar. Saya tidak tahu berapa ya. Ada yang bertanya? Atau saya yang bertanya? Kalau memang itu, saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Fitra. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau misalnya terjadi hak-hak yang dimiliki oleh pasien tidak dipenuhi, Pak, itu pasien melapornya kemana? Silakan. Awalnya. Silakan menempuh dalam hal contoh. Dalam hal ketika pasien tidak terpenuhi terhadap hak-haknya. Contoh kerugiannya itu begini. Contoh kerugiannya kalau sudah memang itu mengakibatkan dirinya yang memang contoh yang seharusnya karena tindakan itu dia kemudian mengalami gangguan fisik secara permanen. Padahal tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh dokter. Silakan dia menggugat secara hukumnya. Melaporkan bahwa itu adalah malpraktik dokter ataukah kemudian menggugat perdatanya karena malpraktik dokter adalah pidana ya karena di hukum kesehatan ini ada 3 aspek pidana, aspek perdata dan aspek administrasi. Nah, boleh juga melaporkan tenaga medis tersebut pada lembaga etiknya ya, lembaga etiknya karena di sana berkaitan dengan profesinya di situ ya. Boleh juga kemudian melaporkan pada mungkin dinas kesehatan ya bahwa dalam hal adanya tenaga medis yang itu. Tapi saya kira adalah yang paling fatal ketika kemudian terjadi itu yang mengakibatkan karena kalau bicara pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari terhadap tindakan medis tersebut. Nah, bisa kita lihat berapa hal karena memang masih ini juga ada berapa hal penyebabnya. Dokter yang tidak profesional ya. Artinya dia mengabaikan pasien. Contoh ini faktornya mengabaikan pasien padahal melihat pada faktor ekonomi pasien mungkin ya. Padahal hakikatnya adalah keselamatan pasien dulu diutamakan. Biasanya kan kalau lihat orang yang kurang mampu, kadang mereka kadang ya ini kita bahasakan saja ya.
kadang kemudian tidak dilayani itu dengan sebagaimana. Nah, itu sebetulnya menyalahi soal hak kemanusiaan ketika dalam hal bicara aspek hukumnya ya. Karena dalam Undang-Undang Kesehatan di sini ditekankan soal bagaimana memberi pelayanan kepada masyarakat, soal penanganan masyarakat ketika melakukan pelayanan kesehatan dalam hal mengobati penyakitnya dalam organisasi pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Nah, itu saya kira ya, silakan menempuh 3 jalur administrasi, jalur perdata, kerugian. Mungkin dalam cacat permainannya itu kan menghitung, oh karena sebetulnya saya ini kalau sehat, saya bisa bekerja menghasilkan uang sekian-sekian. Tapi ketika saya sudah sakit, saya tidak bisa menghasilkan uang sekian-sekian. Nah, biasanya kan itu diuraikan dalam gugatan perdatanya ya, bahwa kerugian secara perdata ya. Kalau kerugian dalam hal pidananya tadi akibat, dan itu memang telah diatur dalam hukum pidana ya, soal malpraktik. Itu ada lagi lain? Pak, mungkin sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya pasien dari pihak pasien ini melaporkan, kan tadi sudah diberikan opsi untuk pelaporan di administrasi, perdata, atau untuk kode etiknya sendiri, terus kalau pidananya. Terus kalau misalnya dari pihak pasien melaporkan di salah satu itu, tapi tidak masuk ke jalur hukum, Pak, istilahnya dia tidak diterima dan tidak diproses, apa boleh ini pihak pasien melaporkan lagi ke yang lain seperti perdata atau administrasinya atau apa lagi Pak, atau cuma satu opsi saja Pak yang diharuskan dia laporkan gitu? Contoh kasus Prita ya, pernah. Prita Mulyasari ya, mungkin pernah ingat ya, kasus Prita. Kasus Prita itu cukup heboh ya, dan akhirnya dia hanya kemudian mengeluhkan soal pelayanan kesehatan, hak-haknya yang kemudian tidak dipenuhi. Kemudian Prita kemudian menuliskan di media sosial ya, dan kemudian saat itu diproseslah dia ya, Prita Mulyasari. Jadi sebetulnya memang di sini dilihat akibatnya dari hak pasien itu apa yang kemudian tidak dipenuhi. Contoh pelayanannya diabaikan. Nah, soal pelayanan diabaikan, saya kira itu silakan menempuh ke jalur etik soal tenaga medis tersebut, atau jika rumah sakitnya silakan dalam hal saya kira ada berapa hal, karena pasien juga itu konsumen itu biasanya. Bisa juga ke konsumen karena kita adalah pengguna jasa di situ, konsumen situ. Karena tenaga medis itu adalah jasa yang dijual. Nah, bisa juga ke situ. Jadi bisa juga aspek pidananya. Jadi memang banyak hal yang memang di sini dalam praktik soal penanganan kesehatan bisa dilakukan langkah-langkah hukum. Jadi yang perlu dilihat adalah akibatnya itu apa dulu. Kalau akibatnya memang terhadap dirinya, terhadap fisiknya si pasien tadi yang berakibat fatal dalam kelangsungan hidupnya, ya silakan dalam hal aspek pidananya. Kalau ternyata soal pelayanan kesehatannya, silakan menempuh jalur administrasinya. Dan saya kira tidak terlepas juga soal etika profesi dokternya. Karena ingat, kalau bicara standar operasional prosedur itu adalah standar yang telah diterapkan, yang telah ditetapkan bahwa itu menjadi real. Jadi tenaga medis tidak bisa keluar dari situ. Ini sudah standar operasional prosedurnya. Jadi tenaga medis kapan keluar dari situ, mereka sudah menyalahi aturan tersebut. Jadi memang standar operasional prosedur tidak hanya sekedar itu adalah lahir atas hal yang telah ditentukan sebuah prosedur dalam hal bagaimana tindakan kesehatan tersebut. Nah, itu ya saya kira bisa dapat dilihat dari, bagus kalau ada kasus ya. Bagus kalau ada kasus kita bedah minggu depan. Kalau kalian dapat kasus ya, minggu depan kita bedah sambil kita mungkin kalau pakai 2 link Zoom terserah. Nanti saya coba tawarkan gimana kalau kalian dapatkan kasus, kita bedah kasusnya seperti apa supaya lebih kita dapatkan mungkin di majalah atau di koran, baru kita bedah bersama-sama ya. Supaya lebih pada fakta-fakta tersebut ya.
Itu ya, Fitratul Farsakh. Ini Nasruddin, Andi ini kenapa videonya nggak aktif nih? Pak Hira. Ya, saya nah, itu berarti pakai 2 layar ya. Ini curiga ini. Satu di laptop miliknya A, di laptop miliknya B. Tetapi orangnya satu. Ya kan? Nah, jadi mungkin mau bantu teman. Ini logika, analogi aja, analogi ya, analogi aja. Mungkin ada Lagi di 2 mobil, layar, laptop sama HP. Dia mau bantu teman untuk hadir. Kan? Nah, jadi suaranya itu terpantul dia. Karena seberangan ya Pak, bersebelahan. Tidak, sendiri nih Pak. Pak, tidak saya, Pak. Gimana Ziko? Betul nggak Ziko? Betul Pak, Ya. betul Pak.